Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi bersama saya Andi di Sahabat Kanan. Ya, kali ini agak sedikit spesial nih ya. Kita mengenal berbagai macam bisnis. Nah, ini agak sedikit spesial. Saya sekarang berada di Al-Ittihad. Al-Ittihad itu apa ya? Jadi di belakang ini ada masjid. Kemudian di sini ada coffee shop dan ya seperti Anda lihat saya sedang membaca buku di sini. Ya, ini adalah Islamic Library dan coffee shop Al-Ittihad. Ya. Apa sih itu? Gitu ya. Bisnisnya seperti apa? Gitu. Nanti kita simak. Nanti kita akan ketemu dengan Pak Budiman. Yaitu beliau salah satu pengelola di coffee shop ini atau mungkin apa ya? DKM mungkin ya. DKM di masjid ini Al-Ittihad ini. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya ingat ya, subscribe. Bunyikan loncengnya, kemudian like and share. Intinya kita akan belajar bagaimana sebuah bisnis itu bisa berdiri, bagaimana sebuah bisnis itu bisa membuat terdapat sistemnya dan apakah aware masyarakat mengenai sistem. Stakeholder. Oke, kita lihat ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Budiman? Alhamdulillah. Waduh, sudah santai-santai baca buku nih, udah. Gimana ya? Saya termasuk salah satu orang. Kita langsung aja kali ya, sahabat-sahabat sih. Saya sebenarnya agak sedikit bingung. Kita ada masjid. Ini ada library. Oke ya, sebelum masuk itu semua kita akan bicara. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu Bapak. Ya, Bapak siapa dan dari mana? Monggo. Ya. Nama saya Budiman, kebetulan dipercaya teman-teman sebagai Ketua DKM Al-Ittihad. Berarti masjidnya namanya Al-Ittihad Pak? Ya. Oke. Sudah berapa lama Pak masjid ini? Sebenarnya masjid ini sudah berdiri sejak 98 ya, 1998. Wah, cukup lama juga ya? Lama. Ya. Waduh, saya baru lulus SMA. Oke. Ini komplek apa Pak? Komplek perumahan Indraprasta 2. Maksudnya Indraprasta 2 ini ya? Ya. Oke. Dari tahun 98. Apakah sudah begini apa bagaimana? Oh belum, masih sangat masih sangat tua lah. Gitu. Oke. Masih belum selengkap ini fasilitasnya. Belum selengkap ini fasilitasnya. Masih musola waktu itu. Oh, waktu itu masih konsepnya musola ya, masjid kecil gitu ya. Ya. Belum selebar ini gitu. Dan sejak kapan nih udah ada coffee shopnya, ada library-nya, perpustakaannya? Coffee shop ini sebenarnya baru seminggu itu ya. Oh, baru seminggu. Baru seminggu kita soft opening gitu. Soft opening seminggu. Oke, kalau misalnya sekarang waktu kita lagi syuting ini itu pada tanggal 6. Tanggal 11 di bulan 6, bulan Juni. Jadi seminggu ke belakang ini ya. Tanggal 30-an. Tanggal 30-an ini. 30-an Mei. Oke. Nah, saya agak sedikit jarang ya Pak ya. Saya pernah sih beberapa kali mendengar sebuah konsep sebuah masjid yang ada coffee shopnya kayak gitu. Salah satunya mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau yang suka mengikuti channelnya Mu'alaf Center Indonesia. Mereka memiliki konsep seperti itu. Dari ketuanya membuat ada masjid, ada kopinya, yang kopinya ya dengan konsep beliau. Nah, apakah itu masih sangat jarang dan aneh ya? Kenapa Bapak memilih konsep ini di Al-Ittihad gitu Pak? Ya sebenarnya kita berangkat dari minat baca itu jemaah itu masih kurang ya, perlu ditingkatkan sehingga kita membuat library Islamik yang kalau kita baca itu kan orang kalau hanya baca aja itu kebanyakan males gitu. Ya pasti. Ya, kan? Nah kita buat konsep membaca sambil minum kopi. Membaca sambil minum kopi. Ya sambil ada kue-kue nanti ringan gitu, bisa kita nikmati. Bukan hanya membaca aja, di sini juga bisa untuk
mengerjakan pekerjaan tugas-tugas sekolah mahasiswa atau apa namanya orang kerja gitu ya. Nah, itu juga bisa dimungkinkan karena di sini juga akan dilengkapi dengan wifi. Gitu. Dengan wifi kan dilengkapi dengan wifi. Ya. Ya sih, kalau saya lihat konsepnya sendiri dari lokasinya ini cukup modern ya, minimalis modern, terus kemudian cozy juga gitu tempatnya, lokasinya. Iya, cuma agak sedikit jarang juga nih kalau sebelahan dengan masjid sekali gitu kan ya. Itu sebenarnya tujuan kedepannya itu untuk apa sebenarnya? Ya. Jadi pertama itu adalah pemberdayaan masjid. Karena sebagian besar keuntungan dari coffee shop ini ya, akan diperuntukkan untuk operasional masjid. Jadi masjid punya dana yang apa namanya, yang tidak hanya kita mengandalkan sumbangan ya kan, kita bisa berusaha sendiri ya kan? Dengan menyisihkan sebagian keuntungan itu, sebagian besar keuntungan untuk masjid. Yang kedua itu pemberdayaan umat. Pemberdayaan umat seperti apa itu, Pak? Misalnya ya ibu-ibu yang suka buat kue-kue kecil, nah itu bisa dititipkan di sini. Gitu. Nah, untuk ibu-ibu lingkungan sini berarti ya, Pak? Ya, untuk ibu-ibu lingkungan sini. Gitu. Jadi apa namanya, ekonominya bisa meningkat, ya kan? Di satu sisi masjid juga terbantukan. Gitu. Nah, itu konsepnya itu seperti itu. Oh gitu. Jadi ini sebenarnya nggak terpisah dengan masjid ya, Pak ya? Kalau untuk manajemen ini masuk ke dalam apa namanya, manajemen masjidnya itu sendiri gitu di dalamnya. Dan untuk saat ini pandangan warga bagaimana, Pak? Ya, pandangan warga sebagian besar positif ya. Positif ya. Terbukti dari apa namanya, sejak dibuka soft opening itu udah pada mulai berdatangan. Walaupun belum banyak, tapi kecenderungannya itu akan naik ke depan. Apalagi nanti ditambahin dengan kue-kue dan minuman-minuman ringan. Gitu. Oh iya, satu hal lagi, apakah di coffee shop ini menerima misalkan order dalam arti ada online gitu ya, itu nerima seperti itu nggak, Pak? Ya, nanti akan ke sana. Nantinya juga akan ke sana ya, karena kan kita lihat dari posisi lokasi di dalam gitu ya, di dalam sebuah komplek Indah Prasta 2, ingat ya. Itu dan harapan Bapak nih, Pak, untuk bisnis ini itu seperti apa? Ya, harapan kita ya tentunya bisnis itu akan langgeng, ya kan. Terus apa namanya, pembaca perpustakaan itu meningkat, ya, sehingga manusia Indonesia itu cerdas-cerdas gitu kan. Iya benar. Karena kelemahan utama di kita itu daya baca di kita tuh kurang. Sekali. Gitu. Setuju sekali. Kan? Nah, dengan adanya perpustakaan ini ya diharapkan membantu, apa namanya, membuka pandangan mata. Gitu. Jangan hanya main HP gadget aja gitu. Ya, gitu. Nah itu dia, Pak. Satu yang jadi penasaran dari saya itu kan, kalau misalnya kita konsepnya sebuah perpustakaan, gitu kan, berarti di dalamnya ada banyak buku ya, Pak ya. Nah ini itu memang disediakan atau manajemen Al-Ittihad sendiri itu membeli sebuah buku kemudian ditaruh di dalam coffee shop dan library ini, atau ada sumbangan dari masyarakat atau apa, seperti apa tuh, Pak? Nah, jadi kita semua full itu wakaf dari masyarakat. Wakaf dari masyarakat. Jadi kita tawarkan daripada buku itu disimpan di rumah ya, benar. Ya, dibaca, kan habis dibaca tuh kalau habis buku kan, habis beli dibaca udah selesai kan. Selesai ya, benar. Mendingan ditaruh di masjid. Nah, dengan ditaruh di masjid yang baca banyak, dia dapat pahala, ya kan. Terus bagi masyarakat umum juga menambah ilmu. Iya. Nah, jadi gitu. Pahalanya bisa pahala ini ya, apa namanya? Ya, multi level marketing. Kayak gitulah. Oke. Ada satu hal lagi. Ada batasan tidak untuk buku yang masuk itu, misalkan karena ini kan dekat masjid ya, Pak ya. Betul, ini manajemen masjid segala macam. Sedangkan kita tidak menutup kemungkinan dari berbagai macam. Kita tidak usah melihat bahwa buku-buku yang di luar ajaran Islam itu sendiri gitu ya. Tapi yang di dalam nuansa Islam sendiri banyak buku-buku yang bertabrakan di dalamnya seperti ini. Itu ada konsep, maksudnya filter tertentu harus buku ini atau gitu. Ada nggak, Pak? Ada. Oh, ada. Terutama buku-buku tentang Syiah ya. Nah, kita pasti nggak ada beredar lah di sini kan. Tapi kalau untuk yang luar umum itu boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misalnya tadi ya ada majalah Sains Indonesia. Ya, majalah Sains. Itu kan tentang sains. Iya, benar.
memperkaya justru Iya, benar. apa namanya memperkaya cakrawala Iya, benar. pandangan seseorang. Iya, wawasan kita Wawasan tentang seseorang. teknologi Iya, sains iya. itu seperti apa. Jadi ya? kalau untuk agama kita filtering. Kita filtering. Kita filtering. filtering. Oke. Jadi akidah yang melenceng ya kita tidak terbit. Kita tidak display di sini. Walaupun apa namanya itu sumbangan dari wakaf dari warga, tetap kita filtering. Oke, saya ngerti. Dan satu hal lagi nih, membaca buku. Saya termasuk sebenarnya sedikit bukan yang fanatik, tapi sedikit suka membaca gitu ya, Pak. Cuma saya pengen tahu, namanya membaca sebuah buku itu memang susah ya. Dari zaman saya kecil pun jarang sebenarnya orang-orang yang membaca sebuah buku gitu ya. Kalaupun ada banyak novel-novel yang mereka baca ataupun buku-buku sains ataupun buku-buku ilmu pengetahuan kadang-kadang kurang mereka untuk aware mereka untuk bacanya kurang ya. Nah, berarti kan lihat dari anak kecilnya. Nah, di sini library ini apakah ada khusus buku anak kecilnya apa? Ya, ada. Jadi kita mulai dari SD, SMP sampai SLTA tuh ada buku-buku agama ya, ada komik juga. Yang bisa dibaca oleh anak-anak itu. Jadi, tapi ada sortir juga tentunya kan ya? Ya, tentu ada sortirnya juga. Gitu. Oh, berarti library Ittihad dan coffee shop ini itu membolehkan, maksudnya terbuka untuk semua umur untuk datang ke sini dong? Iya, terbuka untuk umur. Tidak hanya terbatas pada orang Muslim ya. Iya, benar-benar juga. Non-Muslim juga silahkan aja kalau mau belajar tentang Islam. Silahkan. Bahkan ini perpustakaan nanti ya akan ada online-nya. Kan online-nya. Online-nya. Kita udah buat apa namanya websitenya, ya online kan itu isi-isi yang ada di koleksi di kita itu akan kita online kan. Kalau ingin apa namanya mengetahui isi yang lebih dalam, silahkan datang ke sini. Oke. Wah, unik juga ya. Waduh, ini salah satu produknya apa ya? Ya, ini salah satu produknya. Ini apa ini? Es kopi susu dan ini? Cappuccino hot. Wih, ada labelnya guys. Ini tagline-nya lucu tuh. Jadi sholat dulu, baru ngopi. Sholat dulu, baru ngopi. Kalau di baliknya ada tulisan jangan lupa baca Bismillah. Jangan lupa, benar. Ini sangat-sangat benar sekali. Jangan lupa baca bismillah sebelum minum. Kalau bisa minum sambil duduk gitu, Pak. Oke, nice. Bagus. Saya senang sebenarnya dengan konsep seperti ini gitu ya. Saya suka sekali, Pak. Apalagi ya modelnya bukan sebuah kopi tanda kutip hanya sebatas jualan kopi rencengan gitu kayak kopi warung gitu, tapi dibikin di konsep sangat sedemikian rupa, tempatnya juga minimalis modern, kemudian dekat juga ada masjid. Kayaknya cocok juga untuk teman-teman yang WFH tapi malas di rumah bisa datang seperti ini gitu ya, atau teman-teman yang berdua untuk diskusi di sini bisa gitu ya, atau baca buku jelas menaikkan lagi aura membaca buku kita gitu ya Pak. Agak sedikit beda emang Vina. Memang kalau kita bicara buku lihat di internet itu banyak ya, ada beberapa referensi buku yang kita bisa baca, buka segala, tapi feel-nya itu berbeda dengan kita membuka lembaran demi lembaran buku gitu ya. Itu sangat berbeda dan menurut saya itu sangat fantastik sekali dan ucap bagus sekali Pak. Cuman nih kita kembali kita ke yang lebih intinya dari Sahabat Akana ini, yaitu yang pertama, menurut Bapak kan berarti di sini akan ada manajemen di dalamnya. Manajemen meskipun ini manajemen masjid, tapi di dalamnya akan ada yang namanya ya kurang lebih kalau istilah sekarang R&D gitu ya, tentang kopi segala macam atau ya ada uang masuk, uang keluar, beli barang segala macam keuntungan. Perlu nggak sih Pak untuk membuat bahwa ada sistem di dalamnya? Ya, itu sangat perlu ya, sangat perlu karena supaya kita tahu ya transparansi, akuntabilitasnya harus jelas gitu kan, sehingga kita tiap hari bisa memantau itu berarti berapa yang terjual, terus berapa keuntungan. Jadi itu kita bisa pantau secara online. Berarti berarti sistem itu sangat penting bagi Bapak. Sangat penting ya. Nah,
kalau kita bicarakan mengenai sistem itu sebenarnya banyak ya Pak ya. Untuk zaman sekarang, digitalisasi sekarang itu software sistem atau program itu banyak sekali yang untuk membantu masyarakat. Nah kira-kira sistem seperti apa sih yang dibutuhkan untuk manajemen yang seperti ini gitu. Sini ada manajemen bisnis berarti ada wakaf kan ya Pak. Ada pemasukan buat masjidnya. Karena ini berarti bersama-sama dengan masyarakat dong ya. Ada DKM-nya itu berarti dipantau oleh beberapa orang gitu kan untuk melihatnya. Itu kira-kira sistem yang seperti apa yang Bapak inginkan? Jadi pertama itu coffee shop ini dibuat ada investornya. Oke. Ya, ada investornya, kebetulan di sini 7 orang. 7 orang. 7 orang investor itu berfungsi sebagai mengelola dana ya, yang harus bisa dipantau tiap hari. Iya benar. Tiap hari keuntungan berapa gitu kan. Nah sistem-sistem seperti itu yang harus kita ketahui dengan cepat gitu. Berarti sistem yang terbuka ya? Terbuka ya. Terbuka, open. Open untuk 7 orang itu. Iya. Untuk investor itu. Untuk investor ini. Ya, ya. Nah, dari investor itu ya kita bagi lagi ya, misalnya 40% untuk investor, 60% untuk masjid. Oh, pembagiannya 40-60. Ya, ya. 40 untuk investor, 60 untuk masjid. Untuk masjid. Oke. Ya itu yang dipakai untuk operasional masjid. Dan dipakai untuk operasional masjid. Ya. Wah, sedekahnya banyak sekali untuk investor itu. Makanya harus dikelola dengan sistem yang benar tadi. Benar, iya gitu. benar. Gitu. Sejauh ini ya dengan untuk saat ini yang sistem yang telah Bapak pakai itu sudah memenuhi itu semua. Ya, ini kan baru trial and error ya. Pasti. Selama seminggu ini saya pantau, saya dapat laporan itu. Ya. Tiap saat itu ya bisa diandalkan lah. Bisa diandalkan ya. Karena dimanapun aja kita bisa menerima itu. Iya. Menerima laporan laba kerugian saat itu gitu. Oh ya, satu hal lagi. Ini sebenarnya lebih ke pendapat pribadi ya Pak ya. Kalau Bapak memiliki sebuah bisnis, lebih baik mempunyai sistem yang online atau yang offline? Ya menurut saya yang online ya. Yang online ya. Bisnis ini kan bersama ya. Benar. Bersama, jadi setiap anggota berhak tahu gitu aliran untung labanya tadi. Gitu. Benar. Untung ruginya. Ya. Untung ruginya ya benar. Dan neraca segala macam bisa ketahuan. Neraca sekarang tiap hari kita bisa tahu itu. Iya benar. Secara online. Gitu, secara online, karena online jadi Bapak bisa real time untuk mengetahui pemasukan, pengeluaran berapa, terus stok apa yang habis. Iya, itu bisa diketahui itu dari situ. Benar sekali. Oke. Berarti pada dasarnya intinya Bapak senang sekali ya. Maksudnya setuju sekali dengan adanya sistem di dalam sebuah bisnis. Iya. Oke. Waduh, terima kasih sekali nih Pak. Ya, sama-sama. Tapi sebelumnya nih, boleh saya cobain nih Pak? Silakan. Kita cobain dulu. Seperti biasa, sahabat Akana datang selalu dengan yang lapar dan sekarang yang haus. Baca bismillah dulu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita nikmati coffee shop Al-Ittihad. Ya. Aduk dulu kayaknya ya ini. Mana enak? Enak. Kopi aren ya ini? Ini gula aren, ya. Kopinya dari Gayo, kopi Gayo Aceh. Kopi Gayo aja. Dari Aceh. Nah, tuh kan, teman-teman, ini sebuah coffee shop di belakang masjid, tapi bukan kopi yang rencengan ya. Iya. Bener-bener. Untuk sebuah kopi yang baru ini termasuk yang enak sekali gitu, enak-enak. Ini ada gula arennya Pak ya? Ya, gula aren. Ada gula arennya, terus kemudian ya seperti biasa ya kalau kita meminum atau mendapatkan kemasan seperti ini ada quote-quote-nya. Ya. Itu bagus sekali sebenarnya. Ada dakwahnya. Ada dakwahnya ya, dakwah penting ya dalam kita wajib untuk dakwah sama manusia. Oke Pak, terima kasih sekali ya Pak ya. Siap. Satu hal lagi, ini ada media sosialnya nggak Pak? Media sosial baru dibangun. Baru mau bangun. Ya. Pokoknya intinya teman-teman bisnis yang kurang lebih mungkin minimal lokasinya yang ada di Indraprasta, Bantar Jati gitu segala macam, pengen tempat yang buat WFH tapi sepi dan enak, dalam artian sepi tanda kutip karena ini dalam komplek ya Pak ya? Iya. Bisa datang ke sini, open laptop Anda dan memesan kemudian
pas jam 12 kurang tek dung kita langsung bisa sholat. Ya kan? Kemudian selesai kita bisa kembali lagi ke sini untuk melakukan aktivitas kita, atau teman-teman yang pengen kopi, dan satu hal lagi, di sini ada perpustakaan, benar ya Pak ya? Perpustakaan yang bisa kita manfaatkan dengan banyak ilmu. Ya, buku adalah jendela untuk kita melihat dunia. Itu yang banyak yang orang lupakan sekarang ya Pak ya. Kita coba ulik kembali nuansa suka membaca buku. Karena itu sangat bermanfaat bagi Anda. Oke Pak Budiman, terima kasih sekali ya Pak ya. Aduh, terima kasih sekali atas kita diperbolehkan sahabat Akana untuk episode berapa? Tidak tahu, saya juga lupa. Wow. Oke, yang pasti bisa datang ke Al-Ittihad Library dan Coffee Shop. Oke, sekali lagi, apapun bisnis Anda, apapun usaha Anda yang lakukan, sistem sangat penting untuk bisnis Anda. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.